Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Meskipun air menutupi sebagian besar planet Ranyun, masih banyak gunung dan daratan. Meskipun bencana beberapa tahun lalu membuat energi spiritual di planet itu jauh lebih lemah, namun itu masih sedikit lebih baik daripada planet Sujaku. Sosok ayah dan anak terlihat di antara gunung-gunung terkenal di planet Ranyun. Mereka mendaki gunung dan berdiri di puncak dunia. Mereka mengamati perubahan bumi dan awan yang saling tumpang tindih. Bumi tampak telah banyak menyusut, seolah-olah mereka dapat melihat akhir hanya dengan tatapan. Saat mereka berada di puncak, angin bersiul di telinga mereka. Wang Ping berdiri di puncak menatap ke kejauhan, seolah-olah jiwanya telah berevolusi. Saat mereka mendaki gunung demi gunung, tubuhnya yang lemah perlahan-lahan bertambah kuat. Di matanya, semua hal tentang ayahnya sangat luar biasa. Entah itu 19 tahun dalam masa yang damai, atau saat petualangan mereka saat ini. Setelah melewati gunung demi gunung, pikiran Wang Ping berkembang pesat, seolah-olah dia telah melupakan semua yang terjadi di dunia. Meskipun satu-satunya orang yang menemaninya adalah ayahnya, gunung, air, langit, dan daratan ini tampaknya dapat merasakan kehadirannya dan mengikutinya. Tidak ada kesepian yang dirasakannya, yang ada hanya kebebasan jiwa. Betapapun berbahayanya gunung, itu tidak dapat menghentikan ayah dan anak ini. Tidak peduli seberapa besar gunung itu, mereka semua akan tumbang di bawah kaki mereka. Meskipun tubuh Wang Ping hanyalah manusia biasa, namun jiwanya dibentuk berkali-kali hingga mencapai tingkat tertentu. Untuk merasakan kehidupan melalui pegunungan dan menenangkan pikiran dengan melintasinya, serta merasakan kekuatan saat melintasi setiap gunung, dia tidak boleh berhenti atau menyerah pada kekuatan ini. Jadi dia harus terus mendaki setiap gunung yang dihadapinya. Dia menggunakan tubuh manusia untuk mewarisi cita-cita Wang Lin yang menentang surga. Wang Lin tidak mengajarkan metode kultivasi apapun kepada Wang Ping, tetapi dia menggunakan metodenya sendiri untuk membantu menyempurnakan pikiran Wang Ping. Jika haus, minumlah air dari mata air. Jika lapar, makanlah buah-buahan dan makanlah binatang buas. Jika lelah, beristirahatlah di tanah. Jika mengantuk, berbaringlah di tanah dan langit akan menjadi selimutmu. 3 tahun berlalu dengan cepat. Selama 3 tahun ini, rasa hormat Wang Ping kepada ayahnya semakin kuat. Di matanya, ayahnya adalah orang yang paling menakjubkan di dunia. Setelah menaklukkan gunung, berikutnya adalah sungai. Bayangan ayah dan anak ini muncul di sepanjang sungai di mana-mana. Mereka memandang sungai yang megah dan mendengarkan gemuruh air yang hampir tak tertahankan. Sebuah perahu yang berdiri sendiri menahan pandangan Wang Ping dan pikirannya perlahan berkembang. Saat menyeberangi sungai, perahu itu terus melaju maju dan menentang ombak yang mengamuk. Wang Lin dan Wang Ping meninggalkan jejak mereka di sungai besar yang mengalir di sebagian besar planet Ranyun. Tawa lain keluar dari mulut Wang Ping dan tawa Wang Lin yang hangat menyertainya. Tawa seperti ini sangat jarang terdengar dari Wang Lin. Tawanya tampak menular dan membuat Wang Ping semakin bahagia. Seolah-olah selama ayahnya ada di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Ayah, aku akan menemanimu sepanjang hidupku, bahkan saat meninggal. Jika ada reinkarnasi, bahkan jika kita bukan lagi ayah dan anak, aku tidak akan pernah melupakanmu. Di sungai, suara Wang Ping terdengar sangat tegas. Perahu soliter ini berlayar menyusuri sungai dan melintasi lebih dari separuh planet Ranyun, kemudian menuju ke lautan. Perjalanan di darat telah berakhir, tetapi perjalanan di laut baru saja dimulai. Saat kapal berlayar menembus angin laut, dunia Wang Ping meluas tanpa batas.
Pulau-pulau dan ombak berlalu satu persatu. Dia melihat kilat surgawi menyambar permukaan air. Dia melihat paus besar seukuran desa. Dia bahkan melihat fata morgana. Luasnya lautan jauh lebih besar daripada daratan. Wang Ping merasa bahwa luasnya lautan itu seperti ayahnya, seakan-akan membentang tanpa batas. Setelah menyatu dengan lautan yang tak terbatas, keganasan gunung dan sungai yang tak berujung, dia akhirnya seolah-olah mampu merasakan kekuatan dunia. Ketika Wang Lin dan Wang Ping kembali ke daratan 5 tahun kemudian, Wang Ping seperti telah terlahir kembali. Meskipun dia masih manusia, namun jiwanya menyesuaikan diri dengan dunia. Ketika mereka kembali, gunung terakhir yang mereka lewati adalah Gunung Kuilian di sebelah desa Bulan Jatuh. Sifat kekanak-kanakan benar-benar hilang dari wajah Wang Ping yang berusia 27 tahun. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan tekad. Selama 8 tahun perjalanan ini, sedikit tatapan jahatnya secara bertahap menghilang dan digantikan dengan ketampanan yang luar biasa. Wajah yang tajam dan tampan ini mengandung senyum secerah matahari dan mata yang lebih cerah lagi. Saat melihat Wang Ping, Wang Lin tersenyum. Perjalanan ini adalah cara yang telah lama dipikirkan Wang Lin untuk membantu Wang Ping sepenuhnya, mengeluarkan kebencian di tubuhnya. Pil Liu Mei dan mantra Wang Lin hanya bisa menghilangkan sebagian besar kebenciannya. Karena kebencian itu sudah menyatu dengan jiwanya selama 20 tahun masa damai. Kebencian itu berangsur-angsur mereda dan 8 tahun evolusi jiwa memungkinkan Wang Ping untuk memurnikan jiwanya. Tanpa disadari, Wang Ping secara bertahap menghilangkan kebencian di dalam jiwanya hingga hanya tersisa sedikit. Plek ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan oleh pil atau mantra apapun. Plek hanya dapat dihapus melalui siklus reinkarnasi. Di bawah puncak Kuilian, Wang Lin memandang desa pegunungan yang jauh dan bertanya, "Apakah kamu tidak ingin melihatnya?" Di sampingnya, Wang Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi." Wang Lin tidak berbicara lagi dan melangkah menuju puncak gunung. Wang Ping segera mengejar ayahnya dan tertawa. "Ayah, saat aku masih kecil, aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa puncak Kuilian memiliki awan surgawi. Mereka mengatakan bahwa hanya dengan menyesap 1 suap saja akan membuatku kebal terhadap penyakit selama 10 tahun. Aku selalu bertanya-tanya, kapan ayah akan membawaku ke sini?" Wang Lin tersenyum tipis dan menatap lembut ke arah Wang Ping. Duo ayah dan anak ini perlahan-lahan mencapai puncak gunung Kuilian yang tinggi ini. Awan yang tak terhitung jumlahnya mengapung di puncak seolah-olah mereka sedang menginjak awan. Wang Ping menarik napasnya dalam-dalam lalu menatap ayahnya. Meskipun gunung Kuilian sangat besar dan tinggi, namun di dalam hatinya gunung itu tidak dapat dibandingkan dengan ayahnya. Awan di kejauhan tampak menggelap dan terdengar suara petir serta gemuruh guntur darinya. Kekuatan langit dan bumi ini menarik perhatian Wang Ping. Tak lama kemudian guntur semakin keras, angin basah bertiup diikuti hujan. Saat awan gelap mulai menyebar, hujan mulai turun lebih deras. Karena sudah lama tidak turun hujan, debu-debu di tanah mulai berterbangan ke udara. Namun sebelum terbang terlalu tinggi, debu-debu itu dengan cepat menyatu dengan hujan yang turun dan kembali ke tanah sekali lagi. Debu-debu itu seperti para kultivator penentang surga yang ingin mencapai surga tetapi tumbang karena hujan. Sama seperti para kultivator, berapa banyak debu yang benar-benar dapat naik ke surga. Ayah dan anak di puncak gunung itu dengan tenang menyaksikan semuanya. Hujan ini seakan turun di mana-mana, tetapi tak satu pun mengenai tubuh mereka.
Selain suara gemuruh guntur dan derasnya hujan, tidak ada suara lainnya. Guntur dan hujan datang serta pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, awan menghilang dan pelangi yang tampak menggantung di langit muncul di hadapan ayah dan anak itu. Pelangi itu indah dan berwarna-warni. 7 warna yang berdekatan itu tampaknya mengandung petunjuk dari surga. Namun pada saat ini, keheningan itu terganggu oleh suara siulan. Dari kejauhan, sebuah pedang terbang bersiul dengan suara gemuruh, seolah-olah akan menghancurkan pelangi saat pedang itu terbang melewatinya. Seorang pria parubaya berdiri di dalam cahaya pedang. Orang ini memiliki aura surgawi saat dia berdiri di atas pedang terbang hijau yang memancarkan cahaya dingin. Saat dia terbang, dia segera melihat Wang Lin dan Wang Ping di puncak kuilin dan merasa terkejut. Bagi seorang manusia panah, memanjat ke atas gunung ini bukanlah hal yang normal. Itu membutuhkan tekad yang besar. Dia memperlihatkan ekspresi kagum tetapi tidak berhenti. Dia terbang di atas gunung dan menuju ke kejauhan. Wang Ping menatap pria parubaya itu hingga dia menghilang di balik cakrawala. Ini adalah pertama kalinya Wang Ping melihat sesuatu seperti ini. Hal ini sangat mengejutkan hatinya dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ayah, apakah itu abadi? Wang Lin menghela nafas dan berkata perlahan, iya. Wang Ping merenung cukup lama sebelum mengangkat kepalanya. Kemudian dia menatap ayahnya dengan mata berbinar dan berkata dengan lembut, ayah, apakah aku benar-benar tidak boleh berkultivasi? Tatapan mata Wang Lin jatuh pada pelangi yang perlahan menghilang. Jauh di dalam hatinya, dia menunjukkan sedikit kesedihan. Dia tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepalanya. Wang Ping tidak berbicara lagi tetapi menatap ke arah hilangnya pria parubaya. Setelah meninggalkan puncak gunung Kuilian, Wang Ping benar-benar terdiam. Mereka berjalan di jalan utama menuju sebuah kota sebelum menaiki kereta kuda menuju kota besar. Sepanjang jalan, Wang Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selain kusir, hanya ada Wang Lin dan Wang Ping. Wang Lin melihat keluar dan di matanya, kesedihan menjadi lebih kuat dan ada sedikit kepahitan yang tak terlukiskan. Suasana di dalam kereta itu benar-benar sunyi untuk waktu yang lama. Wang Ping menundukkan kepalanya dan berbisik perlahan, ayah, aku ingin berkultivasi. Ini adalah kedua kalinya dia mengatakan ingin berkultivasi. Pertama kali adalah ketika 10 tahun yang lalu. Tahun itu dia berusia 17 tahun. Wang Lin tidak mengalihkan pandangannya saat dia terus melihat keluar dan dengan tenang berkata, kamu tidak cocok untuk berkultivasi. Wang Ping menatap siluet di wajah ayahnya dan bertanya dengan enggan, ayah, mengapa? Wang Lin menoleh sama seperti 10 tahun lalu. Dia tidak berbicara, dia hanya menatap Wang Ping dengan tenang. Suara roda kereta yang menggelinding pelan terdengar dari luar dan menggantikan waktu yang terus berjalan. Akhirnya, Wang Ping menundukkan kepalanya dan berbisik perlahan, aku mengerti, ayah. Wang Lin menarik pandangannya, jadi Wang Ping tidak bisa melihat kesedihan di matanya. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya mengapa dia tidak mengizinkan Wang Ping untuk berkultivasi. Sun Tai tidak tahu, Wang Ping juga tidak tahu. Hanya Wang Lin sendiri yang tahu alasan sebenarnya. Dia tidak bisa memberitahu Wang Ping. Demi Wang Ping, dia tidak bisa. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Liu Mei. Wang Lin terdiam merenung sembari memandang alam liar di luar sana. Di dalam kereta, Wang Ping juga seperti ini. Keheningan antara ayah dan anak itu menjadi semakin kuat. Setelah sekian lama, Wang Ping menoleh dan menatap ayahnya. Dari samping, wajah ayahnya tampak semakin keriput. Hatinya tak tertahankan lagi dan dia berkata dengan lembut, ayah, aku salah.
Wang Lin berbalik, dia memperlihatkan senyum ramah tetapi tidak berbicara. Kota Air Luas adalah ibu kota cabang dari salah satu 3 kerajaan besar di planet Ranyun dan merupakan kota kedua yang paling makmur setelah ibu kota. Kota ini juga dekat dengan sungai, jadi kota ini sangat ramai. Kereta memasuki kota dan berhenti di sebuah stasiun. Wang Ping belum pernah melihat kota yang semarak dan sebesar ini. Saat dia melihat ke sekeliling, dia sepertinya melupakan semua kesedihannya sebelumnya. Wang Lin melangkah masuk ke sebuah restoran yang cukup mewah di bagian timur kota. Pelayan di dalam restoran bergegas menghampiri sambil tersenyum dan menuntun ayah dan anak itu ke sebuah meja di dekat jendela. Tak lama kemudian, anggur dan makanan pun disajikan. Mungkin karena penampilan Wang Ping yang terlalu tampan, setelah dia duduk, dia langsung menarik perhatian banyak wanita di restoran itu. Adapun Wang Ping, dia sudah lama terbiasa dengan hal ini sejak masa kecilnya di desa. Wang Lin tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi dia mengambil anggur dan meminumnya dengan tenang, sedangkan Wang Ping, dia hanya mencicipi hidangannya. Wang Lin segera meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini. Pertama-tama, kita perlu membeli rumah." Wang Ping langsung mengangguk dan tersenyum. "Ayah, tempat ini cukup bagus. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu melihat gunung dan sungai, aku merasa seperti tiba-tiba memasuki dunia saat kita tiba di kota yang ramai ini." Tepat saat Wang Ping selesai berbicara, sebuah seringai datang dari meja di dekatnya. Ada 3 orang yang duduk di meja itu. Salah satunya adalah seorang pria tua yang mengenakan sutra dan tampak sangat berwibawa. Meskipun matanya redup, saat dia membukanya, dia memancarkan aura yang mulia. Di sampingnya duduk 2 orang, satu pria dan satu perempuan. Pria itu tampak sangat tampan dan berwibawa. Dia mengenakan jubah ungu dengan sulaman garis emas di atasnya. Sedangkan wanita itu, dia berusia sekitar 20 tahunan dengan rambut hitam seperti air terjun. Meskipun dia tidak cantik sepenuhnya, namun dia memberikan kesan yang sangat menyegarkan. Pria berbaju ungu itu menoleh ke arah wanita di sampingnya dan tertawa. Anak konyol ini sungguh menarik. Ini pertama kalinya dia memasuki kota Air Luas dan dia mulai mengoceh omong kosong. Seperti sudah terbiasa melihat gunung dan sungai serta pertama kalinya memasuki dunia. Dasar omong kosong. Dia tidak berbicara dengan suara keras, tetapi suaranya dapat masuk ke telinga Wang Ping. Wang Ping mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Adapun Wang Lin, dia hanya mengambil kendi dan minum seteguk. Pandangannya seolah-olah menyapu 3 orang di meja itu secara acak. Wanita itu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, "Apakah ini lucu?" Pemuda itu langsung tertawa saat mendengarnya. "Adik King Yi, mengapa ini tidak lucu?" Wanita itu menunjukkan sedikit kekesalan dan menoleh. Alasan pemuda itu menertawakan Wang Ping adalah karena saat dia masuk, wanita yang selalu dingin ini benar-benar mengangkat kepalanya dan menatap Wang Ping. Kalau bukan karena wanita ini, bagaimana mungkin dia bisa makan di tempat seperti ini mengingat statusnya? Ketika dia melihat ekspresi wanita itu, dia langsung mendengus dingin lalu berbalik dan menatap Wang Ping. Pemuda berpakaian ungu itu segera berkata dengan nada sarkasme, "Jika penampilannya terlahir pada seorang wanita, dia pastilah seorang gadis yang mempesona. Sayangnya, itu terlahir pada seorang pria, sungguh malang. Tetapi menjadi seorang pelacur akan cukup baik baginya." Provokasi yang berulang-ulang membuat Wang Ping meletakkan sumpitnya. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata, "Perkataan yang bagus sekali. Jika dia terlahir dari seorang pria, dia pasti sangat tampan. Sayang sekali dia terlahir dari seorang bajingan. Sungguh sangat disayangkan." Ekspresi pemuda berpakaian ungu itu menjadi suram.
Tetapi sebelum dia bisa berbicara, pria tua di sebelahnya mengerutkan kening dan berteriak, "Sejak kapan orang-orang seperti ini bisa masuk ke Jing Yasuan? Tidak ada sopan santun sama sekali. Biarkan pria tua ini memberimu 1 atau 2 pelajaran." Saat pria tua itu berbicara, dia melemparkan sumpitnya dan itu terbang keluar seperti sambaran petir. Dia membidik bahu Wang Ping. Jika sepasang sumpit itu benar-benar mengenainya, maka tangan Wang Ping akan menjadi sia-sia. Pada saat pria tua itu melempar sumpit, King Yi yang ada di sebelahnya berseru. Dia berdiri dan hendak mengejar sumpit. Namun saat sumpit itu mendekat, itu langsung kehilangan kekuatannya dan mendarat dengan lembut di samping Wang Ping. Tatapan mata Wang Lin dingin saat dia meletakkan anggur dan menatap pria tua itu dengan dingin. Tubuh pria tua itu tersentak seolah-olah ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam benaknya. Tatapan itu bagaikan pedang tajam yang menusuk seluruh keberadaannya melalui matanya. Pedang itu menembus pikirannya dan memasuki jiwanya. Sepertinya pedang itu ingin menghancurkan jiwanya lalu memadamkan api intinya dan menyebabkan inti emasnya hancur. Tubuh pria tua itu langsung menegang seolah-olah baru saja disambar petir dahsyat. Tangan dan kakinya juga gemetar tak terkendali. Ini. Pikiran pria tua itu bergetar dan kulit kepalanya mulai kesemutan. Ada rasa sakit yang hebat datang dari antara kedua alisnya. Seolah-olah ada pisau yang menembus tengkoraknya. Suara jantungnya yang berdetak kencang langsung bergema di sekujur tubuh pria tua itu seolah-olah akan runtuh. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin seolah-olah dia akan menghadapi musuh dalam keadaan telanjang. Seluruh keberadaannya hampir runtuh hanya dengan pandangan ini. Aliran darah yang mengandung sedikit emas keluar dari sudut mulutnya. Sebuah retakan muncul di intinya dan energi intinya telah bocor ke dalam aliran darahnya. Orang tua itu adalah seorang kultivator formasi inti, sedangkan pemuda berbaju ungu, dia baru saja memulai kondensasi Qi, dan King Yi belum mencapai tahap foundation establishment. Karena seorang kultivator formasi inti bisa begitu tidak bermoral dan bertindak kejam terhadap manusia biasa, maka Wang Lin menunjukkan niat membunuhnya tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, orang tua ini telah memprovokasi anaknya. "Kamu!" Kursi yang diduduki pria tua itu retak dan dia jatuh ke tanah. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat mengambil pil untuk ditelan dan segera menghancurkan batu giok pesan. Restoran itu benar-benar sunyi karena banyak tamu yang masih kebingungan. Namun masih ada beberapa pelanggan yang pintar dan membayar tagihan mereka kemudian segera pergi. Pemuda berpakaian ungu itu benar-benar terkejut. Dia bahkan tidak melihat ke arah pria tua itu. Sebaliknya, matanya yang sangat suram menatap Wang Lin dan Wang Ping. Adapun King Yi, dia benar-benar linglung saat menatap Wang Ping dan Wang Lin. Dia tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. "Aku tidak butuh kamu untuk mengajari anakku." Wang Lin mengalihkan pandangannya lalu mengambil kendi anggur dan meneguknya. Orang tua itu tidak berani membuka mulutnya karena energi intinya sudah keluar ke tubuhnya. Dia takut jika dia membuka mulutnya, energi intinya akan segera tersebar. Jika itu terjadi dan jika dia tidak mati, maka tingkat kultivasinya akan turun drastis. Saat ini dirinya sepenuhnya bergantung pada pil yang telah ditelannya sebelumnya untuk membantu menghentikan hilangnya energi intinya. Tetapi efeknya sangat kecil. Aliran energi spiritual keluar dari tubuhnya dan bentuknya seperti kabut hijau. Pemuda berpakaian ungu itu menatap Wang Lin dan mengangguk. "Tidak menyangka kalau kamu seorang kultivator. Bagus sekali. Di planet Ranyun, karena kamu menyinggung keluarga Sun, itu sama saja dengan..." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Tubuh pemuda itu langsung bergetar, kemudian wajahnya pucat dan dia jatuh ke tanah. Wang Lin tidak membunuhnya,
karena dia tidak memiliki banyak energi spiritual di dalam dirinya dan masih dianggap manusia biasa. Berdasarkan pengalaman Wang Lin, dia menduga bahwa pemuda berbaju ungu ini adalah keturunan langsung dari keluarga kultivasi atau memiliki garis keturunan bangsawan di antara manusia. Namun, apapun identitas mereka, Wang Lin sebenarnya tidak peduli. Di planet Ranyun, dialah leluhur tertinggi. Pemandangan di hadapannya membuat Wang Ping terkesiap saat melihat ayahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya bukanlah seorang kultivator biasa. Hanya tatapan dari ayahnya mampu membuat pria tua itu menjadi sangat menyedihkan. King Yi menatap ayah dan anak itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Senior, kamilah yang ceroboh." Wang Lin mengambil kendi anggur lalu menyesapnya dan tidak memandangnya. King Yi segera menggigit bibir bawahnya saat dia dalam dilema. Wang Ping tersenyum. Dia sudah sangat tampan dan sekarang senyumannya membuatnya semakin tampan. Wang Ping menatap King Yi dan bertanya, "Nona, apakah namamu King Yi?" "Namaku Wang Ping. Apakah Nona juga seorang kultivator?" Senyum Wang Ping membuat wajah King Yi memerah dan dia berkata dengan lembut, "Iya, tetapi guru telah mengatakan bahwa sebelum mencapai tahap foundation establishment, aku tidak dapat menyebut diriku seorang kultivator. Namamu Wang Ping kan? Masalah hari ini adalah kesalahan kami. Hanya saja, kalian harus segera pergi. Baru saja, guru menghancurkan giok pesan itu. Aku khawatir seseorang akan segera datang." Wang Ping tersenyum tipis saat mendengarnya. Dia tampak tidak peduli dengan masalah ini dan mulai mengobrol dengan King Yi. Tepat pada saat ini, terdengar suara siulan dari luar restoran. Angin kencang bertiup dan 3 orang tua tiba-tiba muncul di dalam restoran. King Yi dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Leluhur Sun." Salah satu dari 3 pria tua itu berambut putih dan matanya seperti kilat. Dia memancarkan aura tertekan tanpa amarah. Setelah memasuki restoran, matanya menyapu kultivator formasi inti yang duduk di tanah. Dia menarik pandangannya dan kemudian menatap Wang Lin dan Wang Ping. Sejauh yang bisa dilihatnya, Wang Lin hanyalah manusia biasa tanpa energi spiritual. Namun, Wang Ping lah yang membuat mata pria tua itu menyipit. Dia melihat lebih dekat dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Bakat anak ini sangat bagus. Meskipun tubuhnya seperti manusia biasa, namun jiwanya tampaknya mengandung dunia dan dipenuhi dengan kekuatan. Mentalitas seperti ini jarang ditemukan, bahkan di antara para kultivator. Kedua orang ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kultivator formasi inti itu tampaknya telah menyadari kedatangan pria tua itu dan membuka matanya. Dia tidak dapat menahan energi inti yang masuk dan mengeluarkan dengungan yang menyedihkan. Kabut keluar dari sekujur tubuhnya, lalu ekspresinya memucat dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Paman, dialah yang menyakitiku. Selamatkan aku." Dia tiba-tiba menunjuk ke arah Wang Lin. Tangan kanan sosok itu membentuk segel dan menunjuk ke arah pria tua itu. Segel itu terbang keluar dan mendarat di antara kedua alisnya. Mantra ini segera mengembang dan membentuk segel yang mengunci energi inti yang keluar. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menatap Wang Lin dengan muram dan berkata, "Metodemu sungguh kejam. Apakah menurutmu keluarga Sunku akan duduk diam saja ketika mendengar hal ini?" Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah pria tua itu. Dia meletakkan kendi anggurnya dan berkata dengan tenang, "Ping Er, ayo pergi." Setelah itu dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Wang Ping tersenyum pada King Yi. Ketika King Yi melihat senyuman ini, wajahnya semakin memerah. Wang Ping memiliki perasaan yang sangat baik terhadap King Yi. Perasaan ini muncul dari kenyataan bahwa ketika gurunya bertindak melawannya, dia berusaha menghentikan gurunya.
Setelah berdiri, Wang Ping mengikuti ayahnya keluar restoran. Orang tua itu mendengus dingin dan melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kedua orang tua di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Kita selesaikan masalah ini, lalu kamu boleh pergi. Tatapan mata Wang Lin tenang dan dia melangkah dengan santai. Meskipun langkah ini sederhana, namun suara gemuruh bergema di benak ketiga pria tua itu, seolah-olah langkah ini tidak mendarat di tanah tetapi di benak mereka. Dua orang di belakang pria tua itu berada di tahap tengah Nesensol. Ekspresi mereka berubah drastis dan kemudian mereka segera mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuh mereka dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Ini bukanlah teknik atau mantra Dao, bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual yang keluar dari tubuh Wang Lin. Namun dalam pandangan ketiganya, itu adalah sesuatu yang jauh melampaui mantra apapun yang pernah mereka lihat. Ini adalah aura yang muncul setelah seseorang mencapai puncak generasi. Siapapun yang memiliki Dao sendiri mengandung langit dan bumi di dalam tubuh mereka. Mereka dapat meminjam kekuatan langit untuk menciptakan tekanan. Belum lagi ketiga pria tua itu. Bahkan para kultivator ascendant biasa tidak dapat menahannya. Orang tua di tengah memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak tahap akhir Nesensol. Dia sedang dalam proses memahami surga dan setengah langkah ke tahap formasi jiwa. Aura Wang Lin sangat mendalam di matanya, seolah-olah jiwanya secara langsung dipengaruhi oleh Wang Lin. Jadi wajahnya menjadi pucat dan dia mundur 2 langkah. Sekali ini saja. Suara Wang Lin datang dari luar restoran dan perlahan bergema di telinga para kultivator keluarga Sun. Butuh waktu lama sebelum mereka pulih dan ketika mereka pulih, mata mereka dipenuhi ketakutan. Setelah meninggalkan restoran, Wang Ping ragu-ragu sejenak sebelum menyusul ayahnya dan tersenyum. Ayah, apakah kamu kenal keluarga Sun? Ayah pernah bertemu dengan mereka. Ayah berjanji akan melindungi keluarga mereka selama 1 abad. Wang Lin tidak menyembunyikan apapun dari Wang Ping selain alasan mengapa Wang Ping tidak diizinkan untuk berkultivasi. Gadis bernama Qingyi itu tidak buruk. Wang Lin menatap Wang Ping sambil tersenyum. Wang Ping terkejut saat mendengarnya, dan wajah tampannya memperlihatkan semburat merah yang langka. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.